Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah lanjutan dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah dari perjalanan Satrio. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tubuh Kitarno terlihat terbaring lemah di sebuah ruangan yang menjadi tempat dia melakukan ritual. Kala itu dia berhasil selamat dari serangan Wiryasagara yang menghujamkan energi besar ke tubuhnya. Sebelum ketua dari perkumpulan dukun-dukun sakti bernama Saptabuana itu dapat menyerang Satrio dengan kekuatannya yang luar biasa. Ajian Astapati yang hampir saja menangkap sukma dari Satrio itu harus terhenti oleh ajian Tirtabraja yang membuat Kitarno akhirnya mendapatkan luka dalam yang cukup parah. Sebelum sukmanya diselamatkan oleh Abajaya, sementara itu setelah dapat membawa pergi sukma dari Kitarno, Abajaya yang terlebih dulu kembali ke tubuhnya segera membawa Sukma Tarno menuju ke rumah Mirna, di mana saat itu Kitarno sedang melakukan penelusuran dan mencari jejak Satrio bersama Kalajatra dan meninggalkan raganya di sebuah ruangan yang ada di rumah Mirna. Harto yang saat itu diberi tugas untuk menjaga tubuh Kitarno tidak mengetahui jika ketua perkumpulan Saptabuana itu sedang melakukan pertempuran gaib bersama Kalajatra. Lain kali, kau harus lebih waspada, Harto. Jika perlu, kau seharusnya ikut bersama Kitarno yang sedang meraga sukma bersama Kalajatra, ujar Abajaya dengan wajahnya yang terlihat sangat kesal. Iya Pak, maafkan saya tidak menyangka jika Kitarno akan langsung melakukan pertarungan itu. Beruntungnya Kitarno sempat mengirimkan ajian Pameling untuk meminta bantuanku. Jika tidak, sepertinya kita akan kehilangan ketua Saptabuana, ujar Abajaya yang membuat Harto semakin merasa bersalah. Setelah melampiaskan kekesalannya, Abajaya pun meminta Harto untuk membantunya menyalurkan energi murni ke dalam tubuh Kitarno yang terlihat semakin lemah dengan wajah pucat dan nafas tersegal-segal, tanda jika energi kehidupannya tampak berkurang drastis akibat luka dalam yang dideritanya. Abajaya dan Harto pun segera merapal mantra, lalu memusatkan energinya untuk menstabilkan kondisi Kitarno. Cahaya kekuningan perlahan muncul dari telapak tangan mereka, menyelimuti tubuh pemimpin Saptabuana itu, dan berusaha meredakan luka-luka yang menggerogoti kekuatannya. Di sudut ruangan, beberapa anggota Saptabuana yang sedang berkumpul terlihat cemas. Mereka menyadari bahwa tanpa Kitarno, kekuatan perkumpulan mereka akan melemah. Selain itu, kegagalan yang baru saja mereka alami merupakan pukulan telak bagi Saptabuana yang selama ini dikenal sebagai kelompok dukun sakti yang tidak terkalahkan. Sementara itu, di dalam kesadarannya yang masih terombang-ambing di antara alam nyata dan alam gaib, Kitarno merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kekuatannya yang selama ini menjadi kebanggaannya seolah terkikis oleh serangan Wiryasagara. Dia berusaha mengendalikan sukmanya yang masih belum sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang menahannya, seperti sebuah kekuatan asing yang menyeretnya ke dalam pusaran energi hitam yang dalam. Abajaya yang masih berusaha memulihkan kondisi Kitarno tiba-tiba merasakan gangguan dalam aliran energinya. Matanya terbuka lebar, menyadari bahwa ada sesuatu yang berusaha menarik Kitarno kembali ke alam gaib. Tanpa berpikir panjang, dia segera merapal ajian Bantala Sukma yang menciptakan lapisan perlindungan di sekitar tubuh Kitarno. Para pengikut Saptabuana yang melihat kejadian itu mulai panik. Harto yang merasa bertanggung jawab atas kelalaian sebelumnya segera berlutut di samping Kitarno dan mencoba menyalurkan energinya dengan lebih kuat untuk membantu. Sementara Abajaya semakin meningkatkan kekuatan ajian Bantala Sukmanya hingga akhirnya perlahan-lahan getaran yang menyelimuti tubuh Kitarno mulai mereda. Suhu tubuhnya yang semula dingin berangsur-angsur kembali normal dan nafasnya menjadi lebih stabil. Namun sesuatu terasa berbeda. Kitarno memang berhasil diselamatkan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya
yang berubah, sebuah energi asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Abajaya menatap lekat wajah Kitarno yang masih terpejam. Dia tahu pertempuran mereka baru saja dimulai. Kejadian ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Saptabuana harus segera menyusun rencana sebelum musuh mereka mengambil langkah lebih jauh. Di sisi lain, Satrio yang baru saja kembali ke dalam tubuhnya dan keluar dari sebuah ruangan tempatnya melakukan ajian bedah sukma, dikejutkan dengan keadaan rumah tua milik Pak Haryo yang sangat berantakan. Isak tangis pun terdengar dari sebuah ruangan lainnya, yang membawa Satrio melangkah cepat menuju ruangan suara itu berasal. Begitu memasuki ruangan itu, matanya langsung menangkap sosok Romi yang terbaring lemah dengan luka-luka di tubuhnya. Pakaian Romi berlumuran darah dan wajahnya terlihat pucat, sedangkan perempuan yang sedang mengobatinya tampak sibuk membersihkan luka dengan kain basah. Sementara Rita duduk di sampingnya dengan isak tangis sambil menggenggam tangan erat, seolah dia masih merasakan sebuah ketakutan yang begitu hebat. Di sekeliling ruangan perabotan tampak porak-poranda, meja-meja terbalik, pecahan kaca berserakan di lantai, dan dinding-dinding menunjukkan bekas cakaran panjang yang seolah bukan berasal dari manusia. Aroma dupa masih samar tercium, bercampur dengan bau darah yang mengering. Semua ini menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di rumah itu. Satrio segera menghampiri Romi, lalu memeriksa lukanya dengan seksama. Luka-luka itu tidak terlihat seperti akibat benda tajam biasa, melainkan bekas cakar atau gigitan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Selain itu, ada energi gaib yang masih melekat pada luka-luka tersebut, membuatnya sulit untuk sembuh dengan cepat. Perasaan bersalah mulai menyelinap di benak Satrio. Dia sadar kepergiannya ke alam gaib telah mengakibatkan serangan tidak terduga dari orang-orang yang mungkin sedang memburunya. Dia juga sangat menyesal karena tidak melindungi rumah itu secara keseluruhan, melainkan hanya melindungi bagian kamar yang digunakannya untuk melakukan ajian bedah sukma. Perempuan yang tengah mengobati Romi kemudian mengambil segenggam ramuan herbal dari sebuah mangkuk tanah liat, lalu menempelkannya ke luka-luka Romi. Aroma menyengat langsung menyebar di udara dan seketika tubuh Romi bergetar. Perlahan, warna pucat di wajahnya mulai memudar meskipun nafasnya masih lemah. "Maaf Mbak, kenapa Mas Romi sampai bisa terluka seperti itu?" tanya Satrio penasaran. "Heru dan dua orang temannya datang ke sini, yo. Dia kembali menanyakan sesuatu yang membuat kami bingung, hingga akhirnya sesuatu yang baru kami lihat terjadi. Seorang teman Heru tiba-tiba saja berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Kedua tangannya perlahan-lahan ditumbuhi bulu hitam dan jari-jarinya mengeluarkan kuku-kuku panjang yang akhirnya melukai Mas Romi," balas Rita menjelaskan. Di sisi lain, sosok Wirya Sagara yang hanya dapat dilihat oleh Satrio langsung menyalurkan energi murni miliknya. Dia tahu jika luka-luka yang diderita Romi tidak cukup diobati dengan ramuan herbal maupun obat-obatan biasa. "Apa mereka orang-orang yang sedang mencariku, Mbak?" tanya Satrio dengan wajah yang terlihat memancarkan sebuah amarah. Rita hanya menganggukkan kepalanya sambil mengusap air mata yang jatuh membasahi pipinya. Dan dengan sedikit keraguan, Rita pun mengatakan sesuatu yang membuat Satrio menghela nafas lega. "Maafkan aku, yo. Aku tidak sanggup melihat penderitaan yang dialami oleh Mas Romi. Jadi aku menceritakan semua yang aku ketahui," ucap Rita dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah. "Aku mengatakan jika kau yang mendatangi kami berdua dan menawarkan bantuan itu, yo." Imbu Rita yang malah membuat Satrio terlihat lega. "Iya Mbak, apa yang Mbak Rita lakukan sudah benar. Memang semua yang terjadi ini adalah kesalahan saya, dan saya berjanji akan memperbaiki semuanya, termasuk melindungi keluarga Mbak Rita dan Mas Romi," balas Satrio tanpa sedikit pun merasa marah kepada Rita. Satrio menatap wajah lelah Rita dengan penuh pengertian. Dia tahu bahwa beban yang ditanggung perempuan itu terlalu berat, sementara Romi masih terbaring lemah dengan nafas tersegal. Satrio merasakan hawa panas yang tersisa dari serangan makhluk mengerikan yang telah melukai Romi. Wirya Sagara terus menyalurkan energi murninya ke dalam tubuh Romi, membantu mempercepat proses pemulihan luka-luka akibat serangan makhluk berkuku panjang itu. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Satrio menajamkan indranya.
mencoba merasakan apakah masih ada bahaya yang mengintai di sekitar rumah tua ini. Perlahan dia berdiri dan berjalan menuju jendela yang tirainya sudah sobek akibat kekacauan tadi. Satrio mengamati halaman rumah yang tampak sepi, namun aura mengancam masih terasa. Tidak ada jejak Heru atau teman-temannya, tetapi bekas pertempuran tadi meninggalkan sisa-sisa energi hitam yang belum sepenuhnya menghilang. Satrio mengepalkan tangan. Dia sadar musuh mereka bukan hanya Heru dan kawan-kawannya, tetapi juga kekuatan gelap yang bersembunyi di balik mereka. Apa yang telah dimulai harus segera diakhiri sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Sementara itu Romi yang mulai siuman mengerja pelan, tatapan matanya masih menyiratkan amarah yang tertahan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun tekadnya untuk tidak tinggal diam terlihat jelas. Satrio tahu Romi ingin melawan, tetapi luka-lukanya masih terlalu parah untuk itu. Di sisi lain, Kitarno yang juga terlihat berangsur pulih dan mendapatkan kesadarannya kembali, mulai menceritakan tentang sosok Satrio dan makhluk gaib perewangannya yang tidak lain adalah sosok Wirya Sagara, Abajaya, Harjo Barong, Giri Anom dan Giri Sepu, serta beberapa anggota dari perkumpulan Sabta Buana terus menyimak dengan seksama apa yang sedang diceritakan oleh Kitarno. Ruangan yang dipenuhi oleh para anggota Sabta Buana itu terasa semakin mencekam saat Kitarno mulai berbicara. Suaranya pelan, tetapi penuh ketegasan, menciptakan suasana yang semakin serius. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung bobot yang membuat semua yang hadir terdiam, menyimak dengan seksama. Abajaya menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menyipit seiring dengan penjelasan Kitarno yang semakin dalam. Namun Satrio dan Wirya Sagara kini menjadi pusat perbincangan, membuat semua yang ada di ruangan itu memahami betapa berbahayanya lawan yang mereka hadapi. Harjo menganggukkan kepalanya sambil sesekali melirik ke arah Barong yang tampak menggertakkan gigi. Giri Anom dan Giri Sepuh saling bertukar pandang. Keduanya tampak mulai memahami bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan pemuda biasa, tapi Satrio dengan ilmu yang dimilikinya sudah terbukti mampu menumbangkan Kalajantra dan bahkan hampir menghabisi Kitarno. Kitarno menarik nafas dalam sebelum melanjutkan. Wajahnya yang masih pucat menunjukkan betapa kerasnya pertarungan yang baru saja dia alami. Setiap luka yang ada di tubuhnya menjadi bukti bahwa Satrio bukan musuh yang bisa dianggap enteng. Namun ada satu hal yang membuat Kitarno dan yang lainnya bertanya-tanya, siapakah Satrio dan mengapa dia membantu arwah suami Mirna yang kala itu masih bertahan di rumah tua itu. Kitarno juga menceritakan sosok Wirya Sagara, makhluk gaib yang menjadi perewangan Satrio. Bukanlah makhluk sembarangan. Kekuatan yang dipancarkan olehnya bahkan mampu mengalahkan Kalajantra, sesuatu yang selama ini dianggap hampir mustahil. Keberadaannya menjadi ancaman yang nyata bagi Sabta Buana, dan jika tidak segera ditangani, mereka akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Suasana semakin tegang saat Abajaya akhirnya bersuara, menyimpulkan apa yang baru saja didengar oleh semua orang di ruangan itu. Perkumpulan Sabta Buana tidak bisa tinggal diam. Mereka harus mengambil langkah cepat sebelum Satrio semakin sulit dikendalikan. Pantas saja Raden Cokro Subeno meminta kita untuk melakukan ritual Pancasasadra untuk menelusuri kematian Mirna. Sepertinya dia tahu jika orang yang telah menghabisi Mirna bukanlah orang sembarangan, ujar Barong dengan suara bergetar. Tidak lama setelah itu Heru yang merupakan adik dari Mirna datang bersama salah satu anggota Sabta Buana yang bernama Burhan. Mereka menceritakan pengakuan Rita tentang seorang pemuda bernama Satrio. Setelah Burhan yang memiliki ajian malih rupo menghajar Romi hingga babak belur. Jadi pemuda itu bernama Satrio, gumam Kitarno sambil terus mengingat wajah Satrio yang telah berhasil meredam semua ajian yang dikerahkannya. Apa kau masih mengingat wajahnya, Ki? Tanya Abajaya dengan wajah yang terlihat semakin serius. Aku masih sangat mengingatnya, Jaya. Sangat mengingatnya, dan aku sangat ingin segera membalaskan kekalahanku itu, balas Kitarno dengan amarahnya yang mulai membuncah. Abajaya menghela nafas dalam lalu berdiri dari duduknya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan ketegasan. Sabta Buana tidak bisa membiarkan kekalahan Kitarno begitu saja. Mereka harus membalas dengan kekuatan penuh. Burhan
yang sejak tadi diam menatap Heru dengan penuh keyakinan. Dia tahu betapa besar dendam Heru terhadap Satrio. Kematian Mirna bukan sekedar kehilangan seorang kakak, tetapi juga kehancuran harga dirinya. Kini dengan pengakuan dari Rita, mereka memiliki petunjuk yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu Barong mengepalkan tangannya, merasakan hawa panas kemarahan Kitarno yang mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dia berpikir jika Satrio mampu mengalahkan Kalajantra dan membuat Kitarno nyaris tidak berdaya, maka pemuda itu bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka harus menyiapkan strategi, bukan hanya sekedar mengandalkan amarah dan kekuatan. Kitarno akhirnya berdiri, nafasnya masih berat akibat luka dalam yang dideritanya. Namun, rasa sakit itu seolah menjadi bahan bakar bagi tekadnya untuk membalas dendam. Dalam hatinya dia sudah bersumpah jika Satrio harus tumbang. Abajaya melirik ke arah Giri Sepuh dan Giri Anom. Dengan satu anggukan kecil, mereka sudah memahami bahwa ini adalah perintah. Saptabuana akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Mereka akan memastikan bahwa kali ini Satrio tidak akan memiliki jalan keluar. Setelah meninggalkan ruangan tempat di mana bagian besar anggota Saptabuana berkumpul tadi, Giri Sepuh dan Giri Anom memutuskan untuk kembali ke tempat mereka melakukan praktik pengobatan alternatif. Pria kembar identik yang usianya masih sekitar 35 tahun itu langsung menjalankan perintah dari Abajaya, yaitu mencari sosok Satrio dengan kemampuannya. Dengan benda pusaka yang bernama Koco Paesan, Giri Sepuh dan Giri Anom mulai mencari sosok Satrio dari pertempurannya melawan Kitarno. Di dalam ruang meditasi yang sunyi, Giri Sepuh dan Giri Anom duduk bersila di atas tikar pandan yang telah bertahun-tahun menjadi alas mereka melakukan ritual. Dengan duduk bersila dan saling berhadapan-hadapan, kedua saudara kembar itu mulai membaca mantra, sambil tangan kanan mereka masing-masing memegang sebuah benda yang berbentuk bulat berdiameter sekitar 30 cm, yang di bagian atasnya terlihat seperti cermin, namun di bagian bawahnya terdapat ukiran yang sangat indah. Asap dupa beraroma cendana perlahan membumbung, mengisi ruangan dengan wangi khas yang menenangkan. Mata Giri Sepuh dan Giri Anom terpejam, nafas mereka beriringan, mengikuti ritme mantra yang mereka rapalkan dengan hikmat. Benda pusaka Koco Paesan mulai bergetar pelan. Permukaannya berkilau redup, lalu berubah menjadi gelombang yang beriak seperti air dihembus angin. Perlahan tapi pasti cahaya samar muncul di dalamnya, membentuk bayangan yang awalnya kabur, lalu semakin jelas. Kilatan pertempuran antara Satrio dan Kitarno terulang kembali di hadapan mereka, dan setiap serangan serta setiap ajian yang dikeluarkan hingga detik di mana Kitarno tumbang tergambar jelas di sana. Namun Giri Sepuh tidak hanya mencari itu, dia ingin melihat kemana Satrio pergi setelah pertarungan tersebut. Perlahan pantulan dalam Koco Paesan bergerak. Rumah tua Pak Haryo muncul di dalamnya. Keadaannya berantakan, seolah baru saja mengalami serangan. Sosok Satrio tampak berdiri di tengah ruangan, wajahnya menyiratkan kelelahan di sudut lain. Romi terbaring dengan luka-luka yang masih segar, sementara Rita dan seorang perempuan lain berusaha mengobatinya. Giri Anom menyipitkan mata, berusaha menangkap detail energi di sekeliling rumah itu. Dia merasa jika ada sesuatu yang tidak biasa, garis-garis tipis berpendar samar di sudut-sudut ruangan, membentuk pola yang tampaknya adalah perisai gaib. Apakah ini perlindungan dari Satrio sendiri atau dari sosok lain? Tiba-tiba permukaan Koco Paesan bergetar hebat. Bayangan yang tertampang di dalamnya berubah menjadi pusaran energi hitam, seolah ada sesuatu yang mencoba menghalangi penglihatan mereka. Dan di saat itulah Giri Sepuh serta Giri Anom serempak menyudahi ritual mereka. Ada kekuatan lain yang melindungi pemuda bernama Satrio itu, Le, gumam Giri Sepuh kepada Giri Anom. Mereka bertukar pandang, memahami bahwa perburuan kali ini tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Satrio bukan sekedar lawan biasa, dan mereka harus menyiapkan strategi yang lebih matang untuk menaklukkannya. Setelah mendapatkan gambaran dari sosok Satrio dan juga di mana dia berada, dua saudara kembar yang memiliki kesaktian tinggi itu langsung memberitahu Abajaya. Dan sesampainya mereka di kediaman Abajaya, Giri Sepuh mulai menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang Satrio. Apakah
Kita akan bergerak sendiri dan langsung menangkap pemuda itu, Bah. Tanya Giri Sepuh setelah dia menjelaskan semuanya. Tidak perlu, Pade. Kita tidak perlu turun tangan, karena tujuan kita sangat jelas, yaitu merebut Sabta Buana dari tangan Kitarno, Barong dan Harto. Balas Abajaya membuat Giri Sepuh dan Giri Anom menganggukkan kepalanya. Kita akan berikan informasi ini kepada mereka, dan biarkan mereka yang menghadapi langsung bocah itu. Tapi kita harus memastikan jika mereka terlibat dalam sebuah pertempuran, dan di saat mereka lengah, kita ambil alih kendali, lalu kita habisi mereka semua. Imbu Abajaya dengan sebuah siasat liciknya. Abajaya yang sudah lama menyimpan ambisi untuk dapat menjadi ketua dari perkumpulan Sabta Buana memang diketahui selalu kalah langkah dari Kitarno. Lelaki tua dengan kesaktian tinggi itu memang sudah lama ingin menghabisi Kitarno, tapi Kitarno selalu dikelilingi oleh orang-orang yang setia kepadanya, termasuk mendiang Mirna. Di dalam perkumpulan Sabta Buana sendiri, Abajaya memang berada di antara 5 pembesar perkumpulan yang disebut dengan Panca Ageng, di mana kelima orang ini yang mampu melakukan ritual Panca Sasadra untuk menaklukkan lawan-lawannya, baik itu orang yang memiliki kesaktian tinggi maupun makhluk gaib yang memiliki energi murni yang sangat besar. Namun dengan kesaktian tinggi, Abajaya merasa tidak puas karena dia masih berada di bawah Barong, Harto dan mendiang Mirna. Kini ketika Mirna sudah tidak ada lagi, maka secara otomatis posisi Abajaya akan berada satu tingkat di atas pengganti Mirna, dan kemungkinan orang yang akan menggantikan mendiang Mirna adalah Burhan yang diketahui memiliki ajian malih rupo. Abajaya menyeringai, matanya memancarkan ambisi yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Kini kesempatan emas itu terbuka lebar. Dengan mengadu domba Kitarno, Barong, Harto dan Satrio, dia dapat melancarkan siasatnya tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Giri Sepuh dan Giri Anom yang memahami maksud tersembunyi Abajaya hanya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa dalam permainan ini, kesetiaan bukanlah sesuatu yang mutlak. Yang terpenting adalah siapa yang lebih cerdik dan siapa yang bertahan hingga akhir. Setelah mendapatkan perintah, keduanya segera bergerak. Mereka mengirim utusan rahasia ke Barong dan Harto, mengabarkan lokasi Satrio dan kondisi Romi yang terluka. Dalam waktu singkat, perintah untuk menangkap atau membunuh Satrio pasti akan dikeluarkan oleh Kitarno. Di sisi lain, Abajaya mulai mengumpulkan para pendukungnya secara diam-diam. Dengan pengaruhnya yang besar, ia berhasil menggerakkan beberapa anggota Sabta Buana untuk berpihak kepadanya. Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang kepercayaan Barong dan Harto yang telah ia bujuk secara perlahan selama bertahun-tahun. Malam itu di bawah rembulan yang samar tertutup kabut, sebuah rencana besar mulai berjalan. Kitarno dan kelompoknya bersiap menghadapi Satrio, tanpa menyadari bahwa ancaman yang jauh lebih besar justru datang dari dalam lingkaran mereka sendiri. Sementara itu Satrio yang masih berada di rumah tua milik Pak Haryo merasakan sesuatu yang janggal. Ia tahu bahaya sedang mengintai, namun ia belum menyadari bahwa yang dihadapinya bukan hanya satu musuh, melainkan sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Malam itu setelah memasang ajian sirep Pawening yang mampu melindungi seluruh rumah tua itu, Satrio pun hendak pulang ke rumahnya karena dia mulai mengkhawatirkan keselamatan ibu dan kedua adiknya. Akan tetapi baru saja dia hendak keluar dari dalam rumah, tiba-tiba ponselnya berdering, dan setelah mengangkat panggilan masuk itu, Satrio merasa lega karena mendengar suara Bu Arum yang menanyakan keberadaannya. Setelah Satrio menjelaskan jika dirinya masih berada di Bandung, Bu Arum pun mengatakan jika dia bersama Wulan dan Ranti akan pulang ke desa untuk menengok keadaan istri dari Lekjono yang sedang sakit. Satrio pun diminta untuk menyusulnya setelah urusannya di Bandung selesai. Mendengar hal itu, Satrio merasa sangat lega dan berharap jika ibu serta kedua adiknya segera meninggalkan Jakarta karena dia tidak ingin mereka ikut terseret dalam permasalahan besar ini. Setelah menutup telepon, Satrio menarik nafas panjang. Dia merasa sedikit lebih tenang karena keluarganya akan segera meninggalkan Jakarta. Namun firasat buruk masih menghantuinya. Dia tahu pertarungan besar akan segera ruksa datang, dan musuh yang dihadapinya jauh lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Namun baru saja dia hendak masuk ke dalam rumah, tubuhnya langsung merasakan hawa yang sangat aneh. Dan beberapa detik kemudian, ledakan keras pun terdengar.
akibat benturan dari energi Sirpawening dengan beberapa energi besar yang mengarah langsung ke rumah itu. Setelah suara ledakan yang menggema itu menghilang, Satrio pun mulai mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati seorang lelaki bertubuh besar dengan tubuh besar dan kedua lengan berbulu hitam yang memiliki kuku-kuku panjang sedang berusaha masuk menembus pagar gaib dari ajian Sirpawening. Bersama dengan itu, sosok Wiryasagara pun datang dan berdiri tepat di samping Satrio. Sambil terus memandang ke arah sosok tersebut, Wiryasagara mengatakan sesuatu yang membuat Satrio merasa terkejut sekaligus amarahnya terbakar kala itu. Dari energinya, aku sangat yakin jika makhluk jadi-jadian itu yang telah menyerang dan melukai temanmu itu, Satrio, ujar Wiryasagara dengan tenang. Sebaiknya kau biarkan dia masuk dan menghadapinya langsung di tempat ini agar tidak memancing makhluk-makhluk gaib lainnya berdatangan ke tempat ini, Imbu Wiryasagara menjelaskan. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Satrio pun langsung membuka pagar pelindung gaib rumah itu dan memberi sedikit celah untuk makhluk bertubuh besar itu masuk ke arah rumah tua tempatnya. Dan di halaman rumah yang luas itu, kini Satrio berhadapan langsung dengan seorang lelaki yang memiliki kedua lengan besar dengan cakar yang sangat tajam. Kau tidak akan bisa pergi lagi, anak muda. Malam ini kau akan mati dan tubuhmu akan aku bawa ke padepokan Saptabuana, ujar lelaki itu sambil menatap tajam ke arah Satrio. Kita lihat saja, Mas, siapa yang akan berakhir di tempat ini, aku atau makhluk jadi-jadian seperti dirimu, balas Satrio yang langsung menggunakan ajian Sirpawening untuk mengelabui lawannya. Di sisi lain, para makhluk gaib yang diperintah oleh Barong, Harto, dan juga Kitarno mulai berdatangan dan berusaha menembus pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Satrio. Walau tidak menyembunyikan rumah itu dari penglihatan musuh, namun ajian Sirpawening yang menjadi benteng pertahanan itu sangat sulit untuk ditembus oleh makhluk berkekuatan besar sekalipun. Di sisi lain, sosok makhluk jadi-jadian yang tidak lain adalah lelaki bernama Burhan itu kini telah sepenuhnya berubah menjadi sosok makhluk bertubuh manusia berkepala harimau hitam. Dia terlihat menelusuri sekitar tempatnya berada dan menajamkan indera penglihatannya untuk menembus ajian Sirpawening yang membuat Satrio menghilang dari pandangannya. Namun hal itu sia-sia karena ajian Sirpawening adalah ajian tingkat tinggi yang sangat sulit sekali dideteksi oleh lawannya. Dan tidak lama kemudian, Satrio pun muncul tepat di belakang Burhan sambil menghantamkan ajian Guntur Wulung tepat di punggungnya. Tanpa mampu menghindar lagi, sosok Burhan yang sudah merubah menjadi manusia harimau itu pun terjerembab langsung kehilangan kesadarannya. Perlahan tapi pasti tubuh Burhan pun kembali normal dan menjadi seorang lelaki bertubuh tinggi yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Satrio pun langsung menyeret tubuh Burhan masuk ke dalam dan menunjukkannya kepada Romi, Rita, dan istri Romi yang bernama Mila. Apakah orang ini yang sudah mengajarmu tadi, Mas? Tanya Satrio sambil meletakkan tubuh Burhan di hadapan Romi. Astaga, kenapa dia ada di sini, yo? Tanya Romi dengan wajahnya yang terlihat ketakutan. Dia memang sedang mencariku, Mas, tapi aku berhasil melumpuhkannya, balas Satrio dengan tenang. Kalau begitu dalam waktu dekat, orang-orang itu akan datang lagi ke tempat ini, yo. Lalu kita akan pergi kemana, yo? Tanya Romi yang raut wajahnya mulai menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Rumah ini sudah aku pasangi pagar pelindung, Mas. Dan di ruangan ini tidak ada yang akan dapat melihat keberadaan kita. Jadi kita aman di sini. Bagaimana mungkin, yo? Mereka itu orang-orang sakti, dukun-dukun santet yang memiliki banyak peliharaan makhluk gaib, seru Romi yang hendak bangkit dari tempat duduknya, namun masih merasakan sakit dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Jadi begini, Mas, saya sudah memasang sebuah ajian yang mampu melindungi dan menyamarkan atau bahkan membuat kita tidak terlihat di mata makhluk-makhluk gaib, balas Satrio yang langsung menunjukkan kemampuannya kepada Romi, Rita, dan juga Mila. Beberapa detik setelah Satrio mengatakan hal itu, dia pun menghilang dari pandangan mata Romi, Rita, dan juga Mila. Mereka semua pun sangat terkejut melihat kejadian yang tidak masuk akal itu. Apa yang dilakukan oleh Satrio seperti halnya yang dilakukan oleh pesulap-pesulap yang biasa dilihatnya di televisi. Namun ini lebih mustahil lagi. Satrio dapat menghilang begitu saja tanpa menutupi dirinya dengan kain atau benda apapun. Baiklah, yuk, kami percaya. Bagiku, yang penting keselamatan Rita, Mila, dan juga anak-anak kami, ujar Romi yang membuat Satrio kembali menampakkan wujudnya.
Itu juga mas, yang aku pikirkan, keselamatan kalian dan juga keluargaku sendiri, balas Satrio dengan tenang. Malam semakin larut, namun ketegangan di dalam rumah tua itu belum juga mereda. Romi masih duduk dengan wajah cemas, sementara Rita dan Mila saling berpegangan tangan, mencoba menenangkan diri mereka sendiri. Sedangkan Burhan masih tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Tubuhnya perlahan kembali ke wujud manusia sepenuhnya setelah efek ajian Guntur Wulung melumpuhkannya. Dan di luar rumah, suara gemuruh terdengar semakin mencekam akibat ledakan energi hitam yang berbenturan langsung dengan ajian sirep Pawening. Kau harus memikirkan sesuatu. Untuk pertempuran yang sepertinya akan segera ruksa terjadi, Satrio, ujar Wirya Sagara yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Iya Ki, aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan, balas Satrio dengan tenang. Setelah itu Satrio pun menjelaskan kepada Romi, Rita dan juga Mila untuk tidak keluar dari dalam rumah selama dia pergi. Tidak lupa Satrio juga mengikat tubuh Burhan pada sebuah kursi kayu dan mengambil semua jimat yang dia miliki agar Burhan tidak lagi mampu berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan. Lalu setelah itu Satrio mempersiapkan diri untuk melakukan ajian bedah sukmo dan menghadapi gempuran energi gaib yang terus saja menyerang rumah tua itu. Setelah keluar dari dalam raganya, Satrio bersama Wirya Sagara segera melesat dari dalam rumah. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat apa yang ada di balik pagar pelindung gaib yang dibuat oleh Satrio. Puluhan, bahkan ratusan makhluk gaib tiba-tiba saja menatap ke arah mereka berdua. Setelah sekian lama mencoba masuk menembus ajian sirep Pawening. Peganglah pundakku Ki, kita akan menghilang untuk mengecoh mereka, ujar Satrio melalui batinnya. Setelah mengatakan itu, Satrio pun langsung merapal ajian sirep Pawening yang membuat tubuhnya menghilang dari sosok-sosok makhluk gaib yang wujudnya mengerikan dan terus menatapnya dengan tajam. Setelah itu Satrio kembali menampakkan wujudnya untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, Satrio bersama Wirya Sagara langsung melesat menembus alam gaib yang langsung diikuti oleh makhluk-makhluk perewangan itu. Mereka terlalu banyak, Yok. Jika berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk peliharaan itu, sepertinya kita tidak akan bertahan lama, ujar Wirya Sagara sesampainya mereka di sebuah tempat lapang, bekas pertempuran mereka dengan Kitarno. Kita coba caraku, sepertinya kita berdua akan dapat menumbangkan mereka satu persatu, balas Satrio yang langsung menggunakan ajian sirep Pawening untuk menghilang dari pandangan ratusan makhluk gaib yang telah mengepungnya. Aku akan menggunakan ajian Guntur Wulung dan menyerang makhluk-makhluk gaib yang ada di depan. Sedangkan sampean melesatlah ke arah lain dan kembali ke sampingku setelah selesai menyerang mereka, Ki, imbus Satrio menjelaskan siasat yang akan dia lakukan. Dengan keuntungan dapat menghilang dari pandangan makhluk-makhluk gaib itu, tentunya Satrio dan Wirya Sagara lebih leluasa untuk menyerang mereka secara langsung dan kembali lagi menghilang. Itulah mengapa Satrio yakin jika dia dan juga Wirya Sagara dapat mengalahkan makhluk-makhluk gaib tersebut. Langit di alam gaib berpendar dalam warna merah darah, mencerminkan energi yang bergejolak di sekitar mereka. Ratusan makhluk yang mengepung Satrio dan Wirya Sagara tampak semakin gelisah, mencari-cari keberadaan mereka yang tiba-tiba lenyap dari pandangan. Dalam keheningan yang mencekam, suara gemuruh mulai terdengar dari langit. Wirya Sagara mengangkat tangannya sambil merapal ajian Tirta Braja dengan gerakan yang penuh dan keyakinan. Kilatan cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya, siap melepaskan daya hancurnya ke arah para makhluk perewangan. Sementara itu Satrio mulai merapal ajian Guntur Wulung dan setelah memberi aba-aba kepada Wirya Sagara, keduanya langsung melesat ke arah yang berlawanan untuk menyerang ratusan makhluk gaib yang sedang menyerang mereka. Siasat yang dilakukan oleh Satrio pun berhasil memusnahkan banyak makhluk gaib, dan setelah mereka keduanya menyerang, Satrio dan Wirya Sagara kembali menyembunyikan diri di balik ajian sirep Pawening. Aku tidak menyangka jika ajian yang diajarkan oleh kakekmu itu dapat kau gunakan dengan baik, Satrio. Dan mungkin inilah yang membedakanmu dari para pendahulumu, ujar Wirya Sagara yang merasa kagum dengan ajian sirep Pawening. Mereka berdua pun terus melakukan hal yang sama, menyerang makhluk-makhluk gaib yang semakin kebingungan dengan keberadaan Satrio dan juga Wirya Sagara. Ajian sirep Pawening yang sangat sulit ditembus oleh ajian-ajian lain itu membuat keduanya berhasil memusnahkan banyak makhluk-makhluk perewangan yang sedang memburunya. Dengan setiap serangan yang dilancarkan, Satrio dan Wirya Sagara semakin menguasai pertempuran.
Tubuh-tubuh astral makhluk gaib itu meledak dalam cahaya merah pekat, lenyap menjadi abu di udara. Suara jeritan dan raungan kesakitan bergema di seluruh penjuru alam gaib, menciptakan getaran yang mengguncang dimensi tempat mereka bertarung. Energi yang dilepaskan dari ajian Tirta Braja membentuk gelombang cahaya yang melahap kumpulan makhluk-makhluk yang masih tersisa. Setiap kilatan biru dari Wirya Sagara menyambar seperti petir, menembus tubuh para perewangan tanpa ampun. Sementara itu Satrio, dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, melesat dari satu titik ke titik lain, menghantam lawannya dengan ajian Guntur Wulung. Semakin banyak makhluk-makhluk yang tumbang, semakin besar pula rasa takut yang menyelimuti para makhluk gaib yang tersisa. Mereka mulai menyadari bahwa serangan mereka tidak ada artinya melawan manusia bersama makhluk perewangannya yang mampu bergerak di luar batas pandangan mereka. Beberapa dari mereka mencoba mundur, tetapi batas dimensi ini terlalu tertutup oleh energi Sirep Pawening yang menciptakan ruang tanpa jalan keluar. Langit yang semula merah mulai berpendar dengan kilatan cahaya dari pertarungan yang semakin hebat. Ledakan demi ledakan terdengar menciptakan gelombang kejut yang menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Satrio dan Wirya Sagara terus bergerak tanpa memberikan celah bagi lawan untuk bernafas. Di tengah kehancuran itu, tekanan energi tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih berat dan sebuah kekuatan baru mulai merasuk ke dalam area pertempuran, dan beberapa detik kemudian muncul 3 orang yang menggunakan jubah hitam dengan ikat kepala merah, dengan senjata pusaka yang ada di tangan mereka masing-masing. Kemampuanmu itu hebat juga anak muda, tapi sayangnya kau harus menjadi musuh kami, dan itu berarti kau harus mati di tangan kami, ujar salah seorang dari mereka yang tidak lain adalah Kitarno. Dengan energi yang besar, Kitarno, Barong, dan Harto kini berdiri di hadapan Satrio yang mulai menampakkan wujudnya. Awalnya Satrio ingin menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, namun sepertinya ketiga dukun sakti itu tidak akan mendengar apa yang dia katakan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.